Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Teman-teman sekalian, para peserta kajian kitab Ta'limul Muta'alim yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Salat dan salam kita curahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ingin mohon maaf kepada teman-teman sekalian, para peserta dan panitia kajian rutin ini atas ketidaknyamanan berinteraksi dengan saya yang mana dijadwalkan semestinya sudah menjadi sebuah kesepakatan setiap hari Ahad jam 10 pagi, pukul 10 pagi hingga kurang lebih mendekati waktu zuhur saya bertemu dengan teman-teman melalui sarana virtual, tetapi qadarullah wa masya fa'al, ternyata saya seringkali berhalangan gitu ya. 3 pekan kurang lebih, 3 atau 4 pekan Allah Ta'ala. Saya hanya hadir di pertemuan pertama gitu ya. Saya hanya hadir pertemuan pertama kurang lebih 1 bulan yang lalu. Begitu ya. Kemudian berikutnya saya tidak bisa karena ada agenda dan sama. Dan ternyata memang hari Ahad jam 10 itu saya sering agendanya sifatnya dia mendadak gitu ya. Sifatnya mendadak. Ya memang saya ya di rencana saya tidak ada agenda begitu. Di rencana saya tidak ada agenda. Nah, kemudian qadarullah ada urusan-urusan yang memang harus saya kerjakan. Gitu ya. Jadi saya mohon maaf pada teman-teman sekalian atas ketidaknyamanan. Saya berupaya untuk ketika tidak hadir mencari penggantinya begitu ya. Mudah-mudahan ketidaknyamanan ini menjadi sesuatu yang baiklah, berkah gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf pada teman-teman sekalian. Baik, kita akan meneruskan insya Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Amar tadi. Kita meneruskan ngaji kita pada kitab Ta'limul Muta'alim. Sekarang masuki pembahasan yang kelima ya. Fil jiddi wal muwadhabati wal himmah. Gitu ya. Kesungguhan, kemudian kontinuitas keberlanjutan dan himmah. Himmah itu azam, cita-cita yang luhur. Begitu ya. Nah, ini akan saya bacakan dan akan saya saya jelaskan. Jika teman-teman nanti ingin bertanya, saya persilakan. Baik di akhir maupun di perjalanan tidak apa-apa. Jadi sifatnya lepas saja kalau misalkan di tengah-tengah teringat sesuatu berkaitan dengan pembahasan yang kira-kira penting ingin ditanyakan, silakan izin kepada pembawa acara ya untuk raise hand, nanti pembawa acara yang mengingatkan saya kalau ada pertanyaan, atau melalui pesan juga diperbolehkan. Begitu ya, biar suasananya hidup, bisa dua arah, tidak mengapa. Baik, teman-teman sekalian, ini menjadi sesuatu yang penting dalam hal menuntut ilmu. Kesungguhan, kemudian konsistensi, dan juga nilai-nilai luhur pada diri, itu yang menjadikan kunci keberhasilan seseorang dalam menuntut ilmu. Kecerdasan itu nomor kesekian. Kecerdasan itu nomor sekian. Penting kecerdasan di dalam menuntut ilmu. Tetapi yang lebih penting daripada kecerdasan itu adalah bagaimana dia punya kesungguhan, kemudian konsisten dengan kesungguhan tersebut, dan serta cita-cita luhur yang dalam dirinya menjadikan dia terus berproses menjadi lebih baik. Bagaikan batu yang besar, gitu ya. Meskipun dia menjadi batu yang sangat besar, tapi lambat laun dia akan bolong oleh tetesan air hujan, gitu ya, yang secara konsisten jatuh kepadanya hingga dia jadi lubang, gitu, hingga dia jadi sebuah lubang. Artinya apa? Artinya konsistensi itu memanglah sangat penting. Konsistensi itu sangatlah penting. Dalam hal menuntut ilmu pun seperti itu. Konsistensi kita, ketidakcerdasan kita bahkan barangkali itu bisa roboh, bisa dipatahkan oleh semangat kita. Apalagi manakala kita memang diberikan oleh Allah kecerdasan, kemudahan dalam memahami ilmu, disertai dengan kesungguhan dan konsistensi dalam amal, maka sudah memenuhi syarat untuk menjadi orang yang
cepat dalam menguasai pengetahuan. Kita akan coba teruskan. Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala mengatakan, "Tsumma la budda minal jiddi wal muwadhabati wal mulazamati li talibil ilmi wa ilaihi al-isharatu fil Qur'ani biqaulihi ta'ala ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa qaulihi ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Lihat teman-teman sekalian. Dikatakan oleh Imam Az-Zarnuji, penuntut ilmu hendaknya lah ia memiliki al-jid. Al-jid itu artinya adalah kesungguhan, serius, totalitas. Itu al-jid. Dalam menuntut ilmu, kapan kita mengetahui kita totalitas? Ketika kita memang tidak bisa melakukan hal apapun. Nah, terkadang kita itu merasa sudah total padahal kita belum total. Kita merasa sudah maksimal padahal kita jauh dari kata maksimal. Problemnya di lapangan, banyak orang itu yang dia sudah merasa maksimal padahal dia belum maksimal. Banyak yang merasa telah sungguh-sungguh padahal dia belum sungguh-sungguh. Begitu ya. Dia menyerah kepada keadaan. Ini yang menjadi sebuah permasalahan. Yes, kita teruskan. Jadi terkait dengan kesungguhan ini banyak orang yang salah dalam memahami. Dia telah merasa sungguh-sungguh padahal dia belum sungguh-sungguh. Dia telah merasa totalitas padahal dia belum totalitas. Yang diinginkan oleh Imam Az-Zarnuji bagi penuntut ilmu itu adalah dia benar-benar totalitas. Begitu ya. Pernah melihat ini enggak gambaran film barat ya, Amerika kalau tidak salah, tentang pemain bisbol atau softball ya, yang kemudian dalam sesi latihan itu diuji oleh sang coach pelatih. Barangkali teman-teman pernah lihat ini cuplikannya. Ketika itu mereka itu pesimis untuk menghadapi pertandingan selanjutnya, mengingat tim yang akan dihadapi adalah tim yang dikenal dengan reputasi yang baik. Permainannya, soliditasnya, kualitasnya, dan segala macamnya. Sehingga mereka insecure dan merasa tidak mampu berhadapan. Nah, kemudian di sini peran sang pelatih membangkitkan kesadaran bahwasanya tidak ada hal yang tidak mungkin kalau kita mau berupaya. Begitu ya. Sehingga pada sesi latihan itu kemudian ditunjuk satu orang yang dianggap sebagai kunci yang dia sempat ragu, diminta maju oleh sang pelatih, kemudian diikat kepalanya, dan kemudian dia diminta membungkuk, merangkak begitu ya, dengan posisi di atasnya diletakkan pemain lain. Yang diminta sebenarnya ditantang kira-kira yang lain. Berapa sanggup dia berjalan, berapa meter dia berjalan ke depan. Ada yang mengatakan 10 sekian gitu ya. Kemudian ternyata sang pelatih diam dan diikat kepala pemain yang pesimis itu dan diminta naik seorang pemain lainnya menjadi beban dia dan diminta berjalan. Sudah lelah dia dan kemudian kata pelatih, sudah dekat, terus jalan. Di tengah jalan itu dia mengatakan, sudah tidak sanggup, engkau sanggup, 1-2 langkah lagi, terus 1-2 langkah lagi. Hingga akhirnya di luar dugaan, seluruh pemain itu bangun dan terkejut dengan apa yang dilakukan oleh sang pelatih. Ternyata si pemain itu bisa sampai kepada ujung garis finish, dari ujung lapangan ke ujung lapangan. Begitu ya. Pernah menyaksikan nggak adegan ini? Apa pesan yang tersirat di sini? Kemudian ketika dibangkitkan, dia heran. Yang diikat kepalanya pun heran, gitu kan? Yang diikat kepalanya heran, ternyata dia bisa sampai ke situ. Kemudian sang pelatih memberikan inspirasinya di situ. Itulah terkadang kita merasa telah maksimal di tengah jalan, sehingga kita ragu pada potensi kita, gitu. Padahal apa yang kita lakukan itu belum maksimal. Maksimal itu ketika kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa, itu adalah maksimal. Dan ketika kita benar-benar mengeluarkan potensi kita, kesungguhan kita, maka kita akan sampai kepada apa yang kita target. Bagaikan kalian, dia kemudian yang digendong pun mengatakan, pelatih berat saya lebih dari apa yang tadi disebut. Semua semakin heran dan ternyata kemudian mereka
optimis untuk menghadapi pertandingan selanjutnya, bahkan kemudian mereka menjadi pemenang atas pertandingan tersebut. Nah, inilah gambaran kesungguhan yang diinginkan oleh mu'alif kitab ini, oleh Imam Az-Zarnuji. Penuntut ilmu itu hendaknya dia kesungguhannya maksimal. Wala budda minal jiddi, harus dia benar-benar sungguh, gitu, sungguh-sungguh, kesungguhan yang maksimal, tidak lemah dengan keadaan, baik keadaan ekonomi, fisik dan lain sebagainya, tetapi dia benar-benar maksimal, karena tidak ada yang tidak bisa dicapai kalau Allah ridho, gitu ya, tentunya dengan kesungguhan tadi. Kemudian kesungguhan saja tidak cukup, tetapi al-muwadhabah. Al-muwadhabah ini dimaknai sebagai sesuatu yang mirip dengan kesungguhan, gitu ya. Kesungguhan al-jid wal muwadhabah itu memiliki makna yang sama. Wal mulazamah li talibil ilmi wal mulazamah, dan juga keberlangsungan. Jadi dua hal ini, kesungguhan dan keberlangsungan, itu harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Wa ilaihi isyarah fil Quran biqouli ta'ala, dan sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran yang berbicara tentang syarat sampai kepada tujuan tadi, yaitu kesungguhan dan konsistensi. Allah berfirman dalam Quran surah Maryam, ya Yahya khudil kitab biquwwah. Wahai Yahya, ambil kitab itu dengan kuat. Berkuah di sini kesungguhan. Segala potensi yang kamu miliki, ambil, keluarkan, begitu ya. Bahkan kalian ingat gak cerita tentang kisahnya Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam di dalam kandungan dan Siti Maryam itu dalam keadaan yang sulit, itu diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggerakkan pohon, gitu ya. Menggerakkan pohon dengan sekuat tenaga, ternyata buah-buahnya jatuh. Maksudnya apa? Meskipun kita sudah dalam keadaan lemah, kalau kita masih bisa melakukan, kita lakukan. Itulah totalitas, itulah maksimal. Gitu ya. Khudil kitab biquwwah, dengan segala kekuatan, lakukan. Begitu ya. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Buat orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka nanti akan kami berikan kemudahan. Kami tunjukkan jalan-jalannya. Mari sama-sama kita bedah. Mari sama-sama kita bedah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Begitu ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Saya coba izin sebentar. Nah, ini tampil nggak Word-nya? Belum, Ustaz. Yang tampil tadi masih kitab nih ya? Masih kitab. Oke. Kalau gitu berarti nggak bisa ya. Saya kira bisa diubah abstrak dulu. Oke. Saya ingin membedah ini. Kalimat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau di terjemahan barangkali artinya orang-orang yang bersungguh-sungguh akan diberikan kemudahan. Padahal maknanya kalau kita bedah secara harfiah, secara susunan huruf dan kata ini, maknanya sangatlah dalam sekali. Gitu. Maknanya sangatlah dalam sekali. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk totalitas. Lihat. Walladzina apa? Izin menyala kurang besar katanya. Tidak terlihat. Apanya? Diperbesar di Zoom. Itu PDF-nya. Oh, PDF-nya ya? Di Zoom. Agak dibesarkan. Yang plus ya. Kelihatan tidak? Kelihatan. Ya, sudah, Ustaz. Sudah ya? Lihat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Buat orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami berikan kemudahan jalan. Lihat, walladzina ini buat orang-orang yang bersungguh-sungguh. Kalau artinya seperti yang diterjemahkan itu, sebenarnya Allah tidak perlu menggunakan kalimat ini. Cukup Allah katakan walladzina jahadu fina nahdihim sabilan. Itu artinya sudah cukup. Walladzina jahadu fina nahdihim subulana. Itu artinya sebagaimana arti yang kita ucapkan biasanya. Orang yang bersungguh-sungguh akan diberikan kemudahan.
Tetapi pada ayat ini Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mari kita artikan. Apa beda antara nahdihim sabilana dan lanahdiyannahum subulana? Lam di sini artinya adalah taukid, penekanan, sungguh. Ya. Lam di sini artinya adalah penekanan, sungguh. Kemudian nun tasydid di sini juga adalah sungguh. Allah sebenarnya cukup mengatakan nahdihim, tapi Allah katakan lanahdiyannahum atau lanahdiyahum cukup atau nahdiyannahum cukup, tapi Allah gunakan lam dan nun untuk menunjukkan kesungguhan pasti akan diberikan. Pasti akan diberikan. Gitu ya, pasti akan diberikan. Orang-orang yang bersungguh-sungguh itu pasti sungguh akan kami berikan, kata Allah. Dan subul di sini, subul ini jamak, bentuk jamak dari kata sabil. Jadi ada sabilun, sabilani, subulun. Nah, subul di sini jalan, yang artinya lebih dari 2. Berapa dia? Bisa 3, bisa 10, bisa 100, bisa 1000, bisa 1.000.000 jalan. Tidak ada yang tidak diketahui karena dia jumlahnya tidak terbatas. Gitu ya. Artinya Allah ingin menerangkan, Allah ingin menggambarkan melalui ayat ini bahwasanya wahai hambaku, jika kalian itu bersungguh-sungguh totalitas dengan semaksimalnya totalitas kalian, maka sungguh pasti kami akan memberikan banyak jalan kepada kalian. Itu maknanya. Gitu ya. Wahai hambaku, jika kalian bersungguh-sungguh, jika kalian totalitas, sungguh-sungguh dan totalitasnya seperti apa? Sungguh-sungguh dan totalitas seperti yang tadi saya gambarkan, yaitu dengan cara yang maksimal, dengan cara Maryam menggerakkan pohon, dengan cara seorang atlet yang diikat kepalanya sampai kepada finish, tidak tahu dia bahwasanya sudah ada di ujung, gitu ya. Kesungguhannya seperti Sayyidina Bilal ibn Rabah menahan tariknya matahari, kemudian juga beratnya batu yang diletakkan di atas dadanya. Kesungguhan itulah yang menjadikan mereka sampai kepada titik kemuliaan. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh para penuntut ilmu, gitu ya. Kelelahan itu kepastian. Kelelahan itu kepastian, tinggal kita mau meletakkan kelelahan di mana. Kesusahan itu adalah keniscayaan. Tinggal kita mau menjadikan kesusahan kita itu di mana. Kalau kita menjadikan susah kita di masa muda kita, saat kita menuntut ilmu, maka masa tua kita bahagia karena kita telah memiliki ilmu. Yang dengan ilmu kita sampai kepada berbagai macam kebahagiaan. Tetapi ketika kita membalikkan keadaan, kita menjadikan masa muda kita sebagai masa untuk santai, masa untuk berfoya-foya, berbahagia, bermain ke sini ke sana, tidak menyiapkan masa depan. Boleh-boleh saja itu pilihan dia, hak dia. Tapi siap-siaplah kemudian dia berusaha payah di masa tua dia. Baru di masa tua dia merasakan bagaimana mencari ekonomi, sulitnya mencari uang dan segala macam. Maka kesusahan itu adalah kepastian. Orang yang berakal tentu dia meletakkan kesusahan dia di masa perjuangan, di masa muda dia. Di masa tua, di saat pandangannya masih kuat, pikirannya masih tajam, kulitnya masih baik gitu ya, belum mengeriput dan semuanya masih kokoh, kesehatan pun maksimal, di situ digunakan untuk kesusahan, untuk perjuangan dalam menuntut ilmu, sehingga ketika dia sudah sampai di usia senja, dia tinggal menikmati hasil perjuangannya. Bukan dibalik, di masa muda bermain-main, di masa tua, di saat istirahat, maka dia baru bersusah payah. Nah, inilah gambaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh totalitas dalam menuntut ilmu. Kalau kita totalitas, Allah akan berikan. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mengerahkan kemampuan kita. Ilmu apapun yang kita kaji, kita ingin menguasai bahasa Arab. Betapa banyak mahasiswa yang kuliah di kampus-kampus konvensional, non-agama, tapi kemudian dengan kesungguhannya disertai mempelajari bahasa Arab, dia sampai kepada kemampuan, bahkan kemampuan bahasa Arab dia melebihi orang-orang yang belajar bahasa Arab di kampus-kampus agama. Begitu ya. Karena apa? Ya karena kesungguhan dia, tentunya setelah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kila dikatakan man talaba syai'an wajada wa man qara al-baba walaja. Nah, ini adalah satu buah ungkapan yang melegenda. Barang siapa yang ketika ia berjuang mencari sesuatu, artinya bersungguh-sungguh, gitu ya. Wajadda, dan ketika dia
menuntut ilmu disertai dengan kesungguhan, wajada, maka dia akan dapat. Ini ada pepatah yang sudah masyhur ya. Manjadda wajada. Manjadda wajada. Ini adalah kepastian. Pernah nonton film ini? Film saya sering ketika salah satu metode belajar saya itu adalah saya sering nonton film. Dan di nonton film itu saya suka dengan adegan-adegan. Di situ saya merenung biasanya. Ini apa hikmah yang saya ambil? Saya sejauh ini seperti itu. Bahkan ketika saya sendiri pun saya membuka handphone, saya bahkan nonton. Termasuk film India, film-film yang kadang mustahil gitu ya. Dipukul, terbang sejauh 10 meter, kena mobil, mobilnya hancur, dan segala macam. Tapi saya menikmati itu karena saya mengambil inspirasi dari seperti itu. Nah, ada film yang menggambarkan kehidupan, katanya adalah kehidupan santri-santri gontor. Ketika ada seorang guru yang ingin memberikan pemahaman kepada muridnya, bahwasanya tidak ada yang mustahil kalau kita berupaya, gitu ya. Tidak ada yang mustahil kalau kita berupaya. Film ini masyhur ya, film Negeri Lima Menara. Nah, dia datang ke sebuah kelas itu pertemuan perdana, membawa setangkai kayu yang besar dan juga golok yang tumpul. Benar ya? Dia membawa kayu yang besar dan juga golok yang tumpul, bukan golok yang tajam, begitu. Nah, ketika masuk itu setelah salam dia tidak banyak bicara. Diambil kayu itu, kemudian dicoba dipatahkan oleh golok yang tumpul itu. Terus berkali-kali. Wah, sang murid heran gitu. Pertemuan pertama belum ngajak bicara, baru salam saja sudah langsung begitu. Ada apa dengan guru nih? Sehingga semua murid antusias melihat apa yang dilakukan. Wah, dengan susah payah sampai berkeringat. Dia akhirnya kayu itu pun patah. Baru sang guru mengatakan manjadda wajada. Manjadda wajada. Manjadda wajada. Tanpa berpanjang kalam, guru itu dengan melakukan itu, murid-muridnya paham bahwasanya setumpul apapun otak kita, bagaikan golok yang tumpul ini, ketika kita bersungguh-sungguh dan konsisten dengan kesungguhan itu, maka kita juga akan mematahkan kayu yang keras ini. Setumpul apapun otak kita, tapi kalau kita serius dalam belajar, memiliki kesungguhan dalam belajar, nanti kita akan ketemu titik kita paham akan ini itu. Kurang lebih gambarannya itu. Nah, inilah kalimat yang ingin dijelaskan oleh Imam Az-Zarnuji. Man talaba syai'an wajadda wajada. Barang siapa menuntut ilmu dan dia memiliki kesungguhan, maka dia akan sampai. Man qara al-baba walajja walajja. Barang siapa yang mengetuk pintu walajja, terus. Assalamualaikum. Walajja, maka dia akan masuk. Ada setidaknya orang dalam rumah paham akan ada orang yang masuk. Kesal juga ini gak dibuka-bukain, berisik juga, terganggu, ketok-ketok, maka dibuka. Nah, itu kan maknanya. Artinya adalah konsistensi dan kesungguhan itu adalah syarat penting untuk sampai kepada derajat ilmu. Begitu. Kemudian dikatakan lagi, biqadrin ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Gitu ya. Sesuai dengan kadar apa yang engkau lakukan, gitu. Sesuai dengan kadar apa yang engkau lakukan, atau sesuai dengan kadar usahamu, engkau akan sampai kepada apa yang engkau citakan. Sesuai dengan usaha yang engkau lakukan, itu juga cita yang akan engkau dapatkan. Maka seseorang yang belajar di kampus misalkan, upaya dia melakukan kajian kepada mata kuliah dia, meneliti, kemudian mengulang kembali, baca kembali, mempelajari, itu dengan kualitas 7. Maka mustahil dia bisa mendapat nilai 9. Karena dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Begitu ya. Maka kalau dia ingin dapat nilai 9, maka keluarkan perjuangan dengan nilai 9. Begitu ya. Keluarkan perjuangan dengan nilai 9. Inilah maksud daripada biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Sesuai dengan sejauh mana tingkat usahamu, segitu jugalah engkau mendapatkan citamu. Apa cita kita? Gitu ya. Apa keinginan kita? Maka itu yang perlu kita lakukan. Kalau kita punya keinginan memiliki sesuatu, maka kejar sesuatu dengan upaya yang maksimal.
Waqila, dan dikatakan yuhtaju fi ta'allumi wa tafaquhi ila jiddi thalathah al-muta'allim wal ustad wal ab in kana al ahya. Bukan in kana itu salah ya. Karena tidak cocok kalau in kana al ahya begitu. Dan bagi orang yang ingin memahami ilmu, gitu, memiliki kepahaman dalam ilmu, itu dibutuhkan kesungguhan, bahkan bukan saja bagi para penuntut ilmu. Kalau ada tiga syarat yang perlu memiliki kesungguhan, kata Imam Az-Zarnuji. Dan yang kalau ini terkumpul, maka sesederhana apapun lembaga pendidikannya, dia akan menjadi lembaga pendidikan yang menelurkan orang-orang yang berkualitas. Maka membutuhkan kesungguhan pada tiga hal. Muta'allim, muridnya, wal ustad, gurunya, wal ab, orang tua maksud di sini. In kana fil ahya, kalau masih hidup. Maksudnya apa? Orang tua support anaknya belajar. Minimalnya support moral, mendoakan gitu ya. Bagus kalau juga support material. Begitu ya. Nah, tiga hal ini, sang murid sungguh-sungguh belajar, sang guru sungguh-sungguh menjelaskan pelajaran, orang tua mendukung, memberikan support moral dan material, maka insya Allah kesuksesan dan keberhasilan dalam menuntut ilmu pun akan tercapai. Begitu ya. Maka tidak ada yang mustahil kalau misalkan kita sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tinggal kita mau atau tidak. Cuma kebanyakan orang tidak mau. Gitu ya. Kesungguhan adalah kepastian. Teman-teman, coba kita lihat sejarah. Sejarah yang menjadikan negara kita merdeka di tengah keterbatasan yang ada, gitu ya, melawan kolonial. Terakhir kita berhadapan dengan Belanda dengan persenjataan yang lengkap, para company saat itu. Sedangkan kita memiliki keterbatasan, hanya bermodalkan bambu runcing. Kan digambarkan dalam sejarah seperti itu. Tetapi kesederhanaan persenjataan tidak menghalangi perjuangan. Meskipun sederhana dalam senjata, tetapi para pendiri bangsa saat itu, para pahlawan bangsa, memiliki mental sekuat baja. Rela berkorban, siap gugur demi cita-cita yang luhur. Kesungguhan itulah yang kemudian menjadikan negara ini merdeka, gitu ya. Negara ini merdeka. Kalau tidak disertai kesungguhan, kepasrahan, kalau bicara realita, bicara data, mungkin kita tidak bisa merdeka, gitu ya. Nah, terkadang kita itu nggak perlu melihat kepada data, kita melihat aja kepada cita, seperti itu. Kita melihat saja kepada cita masa depan kita, kepada ilmu pengetahuan. Begitu juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menyadari bahwasanya beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk melakukan islamisasi dunia, kurang lebih kan begitu pesannya. Di tengah keterbatasan, tetapi Rasulullah SAW bermental baja, bahkan mengatakan waktu tidur dan istirahatnya telah habis. Maka kita lihat sejarah membuktikan fakta di lapangan, Islam yang asalnya ada di negeri menjauh di sana, di Haramain Makkah dan Madinah, tetapi bisa kita rasa sampai ke Indonesia dan Nusantara, begitu. Ini tentu karena apa? Tentu karena izin Allah yang pertama, kemudian adalah kesungguhan yang dilakukan oleh Rasul dan juga para sahabat radhiyallahu taala alaihi majma'in. Nah, begitu juga kita di tengah keterbatasan kita. Tidak ada yang mustahil yang bisa kita capai kalau kita punya target dan kemudian punya kesungguhan, dan kesungguhan itu dilakukan dengan cara yang maksimal. Begitu ya. Nah, ada sebuah syair. Ada sebuah syair yang diungkapkan oleh Imam Az-Zarnuji, ansyadani Syekhul Imamul Ajal Al-Ustadz Sadiduddin As-Sayrazi rahimahullah ta'ala Syafi'i. Ini apa namanya? Ada syair yang diungkapkan oleh Imam Sadiduddin Imam Asy-Syirazi kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kemudian dikutip. Al-jiddu
Kesungguhan itu yudni kulla amrin syasi'in wal jiddu yuftahu kulla babin mughlaqin. Lihat. Al jiddu, kesungguhan yang dimiliki, kesungguhan yang dilakukan itu menjadikan kita sesuatu yang jauh itu terasa dekat. Adna yudni gitu. Yang jauh dia terasa dekat. Wal jiddu, dan kesungguhan itu menjadikan terbukanya pintu yang tertutup. Artinya kesungguhan itu bisa melawan kemustahilan. Meskipun tantangan di tengah jalan. Begitu ya. Tantangan di tengah jalan. Memang tadi kuncinya adalah kesungguhan itu seperti orang yang diikat matanya tadi ya dalam penggalan cerita film tadi. Artinya kita kadang tidak perlu melihat kepada kita sekarang. Bahkan tidak perlu melihat banyak ke belakang. Tidak berpikir ke kanan dan ke kiri, tapi lihat saja target ke depan. Gitu ya. Kita akan berjalan. Itu juga yang digambarkan oleh Dr. Ait Al-Qarni. Ini syairnya Ait Al-Qarni sering saya sampaikan. Dr. Ait Al-Qarni mengatakan, "Idza ra'aita as-sahra tamtaddu wa tamtaddu fa'lam anna wara'aha riyadun khadra wa rifatu zilal." Ketika engkau berjalan di atas padang pasir. Kalian tahu teman-teman untuk padang pasir ya? Padang pasir itu kan gersang, panas, jauh, tidak kelihatan ujungnya, kan begitu ya? Gitu. Ketika kalian berjalan di atas padang pasir, seolah-olah kan tidak ada ujungnya. Tamtaddu wa tamtaddu, terus membentang padang pasir itu. Ya Allah, kapan sampai? Apa kata beliau? Fa'lam anna wara'aha riyadun khadra wa rifatu zilal. Yakini saja dalam diri kalian, di balik padang pasir ini ada taman yang sangat hijau yang memberikan keteduhan dan kesejukan. Ya. Artinya apa? Di balik padang pasir itu kan panas. Masa bersebelahan dengan kebun yang sangat hijau yang sangat sejuk. Secara logika kayaknya berat. Tetapi itu gambaran buat orang-orang yang mau mampu bertahan dalam perjuangan, nanti endingnya adalah kebahagiaan. Gitu. Dan makna lainnya adalah lihat saja ke depan. Ke depan tuh ada cahaya yang bisa memberikan kebahagiaan. Lebih baik kita terus berjalan sampai kepada cerah kebahagiaan itu daripada kita bertahan dan mati dalam kehinaan. Nah, kurang lebih perjuangan begitu. Nah, inilah makna daripada kesungguhan. Yang jauh itu yudni kulla amrin syasi' wal jidu yuftahu kulla babin mughlaq. Yang tertutup sekalipun itu bisa terbuka. Begitu ya. Yang tidak bisa pun menjadi bisa. Yang sulit pun menjadi mudah. Gitu ya. Wa ahaqqu khalqillahi ta'ala bil hammi imru'un dhu himmatin yubla bi'aishin dayyiqin. Gitu ya. Ini adalah gambaran. Kita bacakan terus syairnya. Wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa tibi 'aishil ahmaq. Lakin man ruziqal hija hurimal ghina diddani yaftariqani ayat tafarruq. Begitu ya. Ini syair-syair yang menggambarkan tentang betapa kemustahilan itu tidak ada, gitu ya. Kita bisa sampai kepada kemudahan. Kita bisa sampai kepada kemampuan manakala kita terus berjalan melawan kesusahan itu dengan kesungguhan-kesungguhan yang kita miliki. Gitu ya. Nanti silakan bisa dipahami, gitu ya. Syair ini belakangan kita coba menyelesaikan, banyak yang masih perlu dikaji pada kesempatan ini. Wa unsyitu li ghairihi, wa unsyitu li ghairi, dan kemudian ini bukan unsyitu ya, unsyidat. Li ghairihi di apa namanya, syairkan, gitu ya. Disyairkan kepada selainnya.
Atau juga bisa wunci tuli tapi tidak li ghairi ya. Aku menciirkan untuk selainku, gubahan juga. Ini maksud Imam Az-Zarnuji. Tamannaita antum si faqihan munaziran bi ghairi ana'in wal junun wa jununu kunu. Nah, ini penting. Ini penting. Setelah di atasnya mengingatkan kepada kita untuk untuk serius. Nah, tetapi di sini beliau menggambarkan engkau punya harapan menjadi orang yang bisa, menjadi orang yang faqih, orang yang munazir. Munazir itu punya pandangan yang tajam, orang yang bisa meneliti, gitu ya. Tetapi tanpa ana'in wal jununun funun, maka tanpa kesungguhan, tanpa upaya yang serius, itu bagaikan orang gila, gitu ya. Bagaikan orang gila yang tidak punya akal, gitu. Seperti orang gila, gila gitu loh. Mau punya kebahagiaan tapi tanpa perjuangan. Kurang lebih itu maknanya. Mau masuk surga tapi tanpa beribadah. Nah, ini kan konyol, gitu ya. Seperti itu. Walaysa iktisabul mali duna masyaqqah tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Begitu. Jadi ini juga diminta untuk kita menjadikan diri kita sebagai pribadi yang serius. Jangan sampai kita menjadi orang yang gila, seperti orang gila, punya harapan tapi tidak mau melakukan perjuangan. Sampai kepada kebahagiaan tanpa derita itu adalah sebuah kemustahilan. Gitu. Wa qala Abu Thayyib, "Walam ara fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina 'ala tamam." Aku tidak melihat aib pada seseorang yang memiliki kekurangan fisik dan segala macam, gitu ya. Seperti orang yang tidak mau melakukan sesuatu yang dia bisa lebih. Artinya adalah aib kesungguhan itu adalah bukan pada fisik, tetapi aib kesungguhan itu, aib yang sesungguhnya adalah manakala kita bisa melakukan totalitas, tetapi kita tidak melakukan totalitas. Kita bisa belajar sampai jam 11 malam, tetapi kita cukup pasrah sampai jam 9 malam. Itu berarti kita itu seperti naqsul qadir ala tamam. Begitu ya. Kita itu seperti orang yang tidak mau tidak mau melakukan kesungguhan yang dia bisa. Itu adalah aib sesungguhnya kalau menurut Imam Az-Zarnuji mengutip perkataan Abu Thayyib. Begitu. Wala budda li talibil ilmi min sahari layali kama qala syair. Maka penuntut ilmu itu harus juga dia memiliki upaya bahkan hingga begadang di malam hari sebagaimana bentuk syair. Berikut biqadril qadi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahira layali tarumul izza thumma tanamu layla yaghussul bahra man talabal laali ulul qadri bil hammi al awali wa izzul mar'i fi sahari layali taraktu nawma rabbi fi layali li adli ridaka ya maulal mawali wa man ramal ula min ghairi kaddi aba al umra fi talabil muhali. Hawafiqni ila tahsili ilmi wa balighni ila aqsal ma'ali. Ini perkataan syair yang juga sering diucapkan oleh imam penyair. Saya mendapatkan syair ini dulu ketika saya belajar di Libya dari ustadz saya asal Sudan, namanya Dr. Abdul Aziz. Gitu ya. Tetapi syairnya ada gubahan, tidak seperti ini yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan taraktu nauma rabbi fil layali di awal. Li ajli ridhoka ya maulal mawali fawafiqni ila tahsilil ilmi wa balighni ila al-aqsal ma'an tarumul izza thumma tanamu layla yaghrusul bahru man talabal ali wa man talabal ula min ghairi kadin adal umra fi talabil muhali. Itu syair yang saya terima. Tetapi ini mirip-mirip. Karena mirip hanya susunannya berbeda. Biqadril qadi tuktasabul ma'ali. Sejauh mana totalitasmu, segitulah apa yang kau dapatkan berupa kemuliaan. Wa man talabal ula sahara layali. Barang siapa yang ingin kemuliaan, maka keniscayaan dia begadang malam hari. Artinya apa maksud? Bukan harus begadang. Artinya jam kerja dia harus lebih banyak dari yang lain.
Barang siapa ingin sukses memahami Al-Quran, maka jam kerja dia berinteraksi dengan Al-Quran lebih banyak dari yang lain. Kurang lebih begitu. Makna dari sahirul layal ini bukan meski harus begadang, tetapi maksudnya adalah jam upaya kita lebih banyak. Tarumul izzah tsumma tanamul laila, engkau menginginkan kemuliaan, tapi engkau banyak tidur di malam hari. Ya gusul bahru man talabala ali. Ketahuilah orang yang menginginkan mutiara itu harus berenang hingga ke dasar lautan. Mengapa? Karena mutiara di dasar lautan. Begitu kan ya? Maka kalau pengen mutiara ya berenang dong ke dalam lautan. Kalau pengen di atas aja ya dapat apa? Begitu. Rumput laut. Kan begitu. Ulul qadri bil himamil awali wa izul mar'i fi sahri layali. Ini kemuliaan kesungguhan itu pada totalitas gitu ya. Upaya itu pada kesungguhan, dan kemuliaan seseorang itu sejauh mana dia di malam harinya. Taraktu nauma rabbi fil layali, wahai Tuhan, aku meninggalkan banyak tidur di malam hari di ajli ridhoka ya maulal mawali, untuk mendapatkan ridhomu wahai Tuhan yang maha tinggi. Wa man ramal ula min ghairi kadin, barang siapa yang menginginkan kemuliaan, barang siapa yang menginginkan keutamaan tanpa kesungguhan, anu al umrah fi talabil muhali, maka dia sama saja membuang umur pada hal yang mustahil bisa ia capai. Gitu ya. Maka kita pengen menjadi dokter, teman-teman pengen jadi dokter, pengen jadi profesor, tapi males, pengen sungguh-sungguhnya males, mustahilan. Sama-sama ngabisin umur, udah meninggalkan yang lainnya. Begitu. Artinya kita mau sampai kepada suatu posisi, suatu keadaan, maka kita harus mengeluarkan kemampuan sesuai dengan kebutuhan. Wafiqni ila tahsilin ilmi wa balighni ilal maqsali. Karena itu ya Allah, berilah aku taufik untuk sampai kepada ilmu dan sampaikan aku kepada kedudukan yang mulia. Begitu. Kila ittakhidil laila jamalan tudriki bihi amala. Jadikanlah malam hari sebagai sebuah perjuangan, maka kau akan mencapai kepada cita. Begitu ya. Akan sampai kepada cita. Jadikan malam itu sebagai waktu perjuangan. Jadikan malam siapa dia ingin kesungguhan, ingin kemuliaan, maka dia harus menjadikan malamnya sebagai tempat perjuangan dia. Dan maknanya di sini artinya adalah waktu kerjanya lebih banyak daripada waktu kerja orang lain. Karena kita pengen mendapatkan lebih dari orang lain. Seperti itu. Ittakhidil laila jamalan tudrik bihi amalan. Jadikanlah malammu sebagai tempat perjuangan. Tidak banyak tidur di situ, tudrik bihi amalan. Kau akan sampai kepada apa yang kau ciptakan. Fal musannif rahimahullah taala wa qad ittafaqa li nazmun fi hadzal ma'na. Nah, ini ada nazam bait-bait yang semakna dengan apa yang diungkapkan di sini. Jadikan malam sebagai sana perjuangan. Man syaa'a an yahtawiya amalahu jumala falyattakhid lailahu fi darqiha jamala. Aqlil ta'amaka kai tahdha bihi sahara. In syi'ta ya sahibi an tablughal kumala. Nah, ini kan maknanya serupa dengan ittakhidil laila jamala tudrik bihi amala. Gitu ya. Kalau ingin cita-citanya tercapai, maka jadikanlah malamnya sebagai perjuangan. Kurangi makanmu biar kau bisa tidak banyak tidur di malam hari itu. Itu lakukanlah wahai sahabatku kalau engkau mau, karena engkau bisa sampai kepada posisi kemuliaan. Begitu. Wa qila man ashara nafsahu bil laili faqad farraha qalbahu bin nahari. Barang siapa yang banyak begadang di malam hari untuk kemuliaan dia, begadang yang bukan begadang tanpa tanpa tujuan, tanpa makna, hanya sekedar nongkrong-nongkrong, hanya sekedar ngobrol-ngobrol, bukan, tetapi begadang yang dilakukan dalam upaya mengejar cita, gitu ya, belajar, berdiskusi, mengatur strategi dan lain sebagainya. Maka barang siapa yang menghidupkan malamnya dengan upaya dia dan kerja dia, faqad farraha qalbahu bin nahari, maka siangnya dia akan bahagia. Barang siapa yang tidak tidur di malam hari, begadang di malam hari, maka dia akan bahagia di siang hari. Maksudnya tidak tidur di sini adalah dia melakukan upaya, bukan tidak tidur yang sia-sia, ngobrol, minum-minuman, tidak gitu ya.
Nah, ini pembahasan sampai sini berkenaan dengan kesungguhan. Baru setelah sampai sini adalah pembahasan terkait dengan konsistensi. Begitu ya. Jadi kan bab di sini membahas terkait dengan kesungguhan, konsistensi, dan juga cita yang luhur. Gitu, azam yang kuat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu atau tidak? Kalau ada, saya persilakan. Kalau tidak ada, saya teruskan. Ya, silakan teman-teman. Bisa ditanyakan dulu sekarang terkait kesungguhan ya, Tat. Iya. Saya kasih kesempatan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau misalkan tidak ada, maka saya akan teruskan membaca. Silakan teman-teman. Kalau belum ada sekarang, nanti mungkin bisa di sesi tanya jawab terakhir. Ya. Setelah disampaikan saat. Tapi kalau mau sekarang juga silakan. Tidak ada ya berarti ya? Ada tuh, Ustaz. Ada dari apa pesan ya? Ya di chat. Oh, izin Ustaz, apakah ada hubungannya menuntut ilmu dengan kemudahan apakah ada hubungannya menuntut ilmu dengan kemudahan dengan urusan dunia? Tentu ada. Ilmu itu kan sarana untuk meraih cita, termasuk cita dunia. Ada ungkapan yang masyhur di kalangan para ulama. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia maka dia harus dengan ilmu. Gitu ya. Barang siapa yang ingin akhirat maka dia harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin keduanya dunia dan akhirat maka dia harus dengan ilmu. Artinya adalah adakah kaitannya menuntut ilmu dengan kemudahan urusan dunia? Ya jelas. Jelas, kalau kita sampai kepada posisi ilmu, maka kemudian dia akan dengan ilmu itu dia bisa meraih apa yang dia citakan, apa yang dia harapkan berupa kebahagiaan dunia. Pun dalam proses perjalanan menuntut ilmu. Nah, selama kita menuntut ilmu itu memperbaiki niat kita, sudah dibahas ya kaitan dengan niat. Nilai-nilai luhur dalam perjuangan menuntut ilmu itu menapaki apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan kecurangan, perbuatan salah dan sebagainya, maka kita akan sampai kepada kebahagiaan. Begitu ya. Kita akan sampai kepada kebahagiaan, dimudahkan urusan dunianya. Gitu ya. Dimudahkan urusan dunianya. Apalagi ilmu yang kita kaji adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Allah yang akan menjaga dia. Gitu ya. Di antara bentuk kemuliaan begitu kan. Kan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang berilmu dan beriman melebihi orang yang lainnya. Maksud diangkat derajat ini adalah dimuliakan dan dimudahkan urusannya. Karena dengan pemuliaan itu dia akan mendapatkan pertolongan, kebahagiaan dan segala macam. Begitu ya. Tentu ada korelasinya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya. Ini ada satu lagi Ustaz pertanyaan. Oke. Salam production ya. Kira-kira bagaimana para ulama terdahulu menjaga kesungguhan dan konsistensinya, cara mengatur waktunya. Terkadang ketika mau ujian justru mengurangi kadar kualitas tilawah dan lainnya agar bisa memiliki banyak waktu untuk belajar. Pertama saya ingin mengatakan terkait dengan yang belakang. Ini walaupun saya juga kadang masih jatuh pada perkara ini. Yang misalkan gini, cara mengatur waktu bab terkadang sini ya. Nanti caranya bagaimana para ulama nanti kita ceritakan. Kita kadang mengurangi untuk ujian kita itu sungguh-sungguh pada mata kuliah kita, kemudian tilawah ibadah yang lainnya berkurang dengan alasan fokus kepada ujian, begitu kan? Menurut saya ini adalah kesalahan kita. Saya pun sama. Kesalahan kita itu belajarnya adalah tidak dicicil, begitu kan? Kesalahan kita belajar tidak dicicil. Kan sebenarnya ujian itu apa sih teman-teman? Ujian itu kan mengukur sejauh mana kepahaman kita atas mata kuliah yang telah didiskusikan. Benar tidak? Pertemuan yang telah dilakukan. Benar tidak? Artinya, kalau kita maksimal pada sesi-sesi pertemuan perkuliahan, fokus, kemudian kita paham. Ya udah kita ngerti dong yang nanti soal diujikan, gitu kan? Dan menjelang ujian kita gak usah payah-payah, tinggal baca sedikit, ngulang aja. Oh paham.
Nah, kebanyakan kita adalah saat pertemuan-pertemuan itu tidak maksimal. Pikirannya kemana-mana, kemudian bacanya tidak maksimal, dan segala macam, sehingga ketika dia sampai kepada waktu menjelang ujian, dia fokus untuk mempelajari. Padahal menjelang waktu ujian itu bukan fokus mempelajari, tapi baca singkat saja kan poin ini, karena kita sudah paham, gitu ya. Misalkan dalam bab ta'lim ta'alim, yang pertama keutamaan ilmu, kemudian memilih guru segala macam, kita sudah paham terkait dengan keutamaan ilmu, terkait dengan niat, terkait dengan keutamaan memilih guru, kemudian kesungguhan, gitu ya. Nah, ketika ujian ta'lim ta'alim, kita kan nggak usah buka dari awal-awal, kita paham ketika penjelasan menjelang pertemuan kita belajar, setelah pertemuan kita ulang, jadi kita mengerti. Jadi pas mau ujian kita lihat memilih guru. Hanya lihat judul aja karena kita udah paham isinya, karena kita udah mengerti, begitu kan? Itu menunjukkan kita serius belajarnya, begitu. Nah, terkadang kita tidak seperti itu. Saya pun sama. Baru nanti menjelang ujian baru kita susah payah coret-coret. Ada pertemuan kita batalkan, handphone kita matikan, gitu ya. Pokoknya stok makanan, nggak keluar rumah, nggak keluar kecuali untuk sholat, makan, toilet, itu aja, begitu kan ya. Fokus ujian. Itu menurut saya justru cara yang salah kita selama ini, begitu ya. Nah, begitu. Nah, kemudian bagaimana para ulama terdahulu menjaga konsistensi dan kesungguhan? Yang jelas punya waktu khusus. Jadi kita itu terkadang salah kita itu soal manajemen waktu. Ini salam produksi, pertanyaan buat kita semua ya. Kita itu manajemen waktunya tidak tepat, begitu kan? Nah, para ulama dulu tuh mereka, apakah mereka tidak ngurusin urusan dunia? Mereka ngurusin urusan dunia, gitu ya. Mereka juga butuh pada dunia. Mereka manusia kayak kita, makan, minum, begitu ya. Tetapi mereka punya waktu khusus. Nah, yang pertama adalah kuncinya mereka punya waktu khusus, ya. Waktu khusus, kapan waktu untuk ngurusin dunia, kapan waktu untuk ngurusin akhirat. Kemudian yang kedua adalah fokus. Saat ngurusin urusan dunia, fokus. Saat ngurusin urusan akhirat, fokus. Tidak dibolak-balik. Nah, seperti kita terkadang bolak-balik. Saat perkuliahan, kita mikirin kerjaan rumah, cucian, segala macam, begitu kan? Mikirin organisasi. Di saat berorganisasi, mikirin kuliah. Sehingga kita aktivitas kita banyak tapi tidak maksimal. Kan gitu. Padahal kalau kuliah fokus kuliah, kalau organisasi fokus ngurusin organisasi. Nanti di waktu kuliah mikir kuliah, di waktu organisasi mikir organisasi. Begitu ya, kuncinya para ulama terdahulu adalah mereka punya manajemen waktu dan kemudian fokus dengan waktu tersebut. Begitu ya. Itu yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Pertanyaan terakhir ini, setelah ini nanti saya lanjutkan lagi, dan kalau ada pertanyaan kan saya bacakan di lanjutnya, gitu ya. Ini satu terakhir dari Sabil. Bagaimana pendapat mengenai efek kesehatan karena sering begadang di malam hari sehingga waktu tidurnya tidak cukup, misalkan hanya 2 jam per hari. Teman-teman sekalian, waktu begadang di sini maksudnya adalah bukan berarti kita malam itu tidak tidur, kemudian siangnya tidak tidur sehingga waktu tidur kita kurang. Kita tetap kebutuhan kepada tidur kita itu tetap banyak. Tetap sesuai dengan kebutuhan, dan tidur itu kan bukan soal banyak atau sedikit ya. Benar tidak? Tidur itu bukan soal banyak atau sedikit. Bukan soal durasi tidur itu. Baiknya itu bukan soal durasi kalau menurut saya. Tetapi soal benar atau tidak tidurnya. Gitu. Soal kualitas bukan kuantitas. Ada kita tidurnya 5 jam. Tapi habis tidur justru capek. Benar tidak? Kenapa? Salah posisi tidurnya. Keseleo lehernya, ketekuk. Gitu kan ya. Atau kemudian tidurnya lama tapi main handphonenya lama juga. Otaknya masih berpikir juga kan, begitu. Nah, Rasulullah SAW itu kalau kita gambarkan dalam sirah beliau SAW itu tidurnya beliau itu sedikit tapi banyak. Paham maksudnya? Sedikit tapi banyak, paham nggak? Kira-kira? Bukan sedikit tapi banyak, sebentar tapi banyak. Bukan sedikit tapi banyak, tapi sebentar tapi banyak. Contoh, Nabi habis subuh tidur tidak? Tidak. Kita jangan habis subuh, dari bangun tidur. Nabi bangun tidur jam berapa? Menjelang subuh. Beliau ada waktu qiyamul lail di situ. Gitu ya. Ada waktu qiyamul lail, sholat, ibadah lah, taqarrub ilallah. Setelah itu ngapain beliau? Dikatakan oleh para ulama, beliau tidur sebentar. Tidur di situ adalah tidur yang standby.
merefreshkan otak dia, badan dia, habis muhasabah, habis baca Quran, tidur sebentar. Karena beliau memang rumahnya sebelah dengan Masjid Nabawi kan. Enak juga beliau. Beliau tidur sebentar, barang beberapa menit, mungkin 10-15 menit kalau bahasa kita ya. Tetapi itu tidur yang berkualitas. Nah, kemudian bangun sholat subuh. Habis sholat subuh beliau tidur tidak? Tidak. Terus beraktivitas sampai waktu duha. Kapan beliau tidur? Beliau ada tidur namanya qailulah. Jam-jam 11 bahasa kita beliau tidur. Jam sekarang ini tidur ini. Jam sekarang kalau bahasa kita tidur sampai waktu zuhur. Artinya memang ini saya pernah dengar kajian ini disinkronkan dengan ilmu kedokteran ya. Ternyata memang fisik kita itu per berapa jam itu lelah. Nah, adanya tidur yang banyak meskipun durasinya singkat, itu justru merefreshkan otak dan badan. Ternyata pola tidur Rasulullah itu pola tidur yang tepat buat kesehatan. Bukan kayak kita itu kan siang tidak tidur kan. Tidak tidur, nanti malamnya tidurnya lama. Padahal otak kita juga lelah siangnya itu. Selang tapi dipaksa tidak tidur. Nah gitu. Nah, Nabi SAW tidurnya dia singkat tapi banyak. Banyak titik-titik lain ya, tempat-tempat beliau tidur istirahat sejenak. Nah, kemudian bagaimana efek dari begadang ini? Nah, begadangnya bukan berarti begadang yang salah seperti kita lakukan. Begitu ya. Begadang yang apa namanya kita lakukan seperti kita siangnya apa namanya tidak tidur, kemudian malamnya siangnya bekerja, malamnya tidak tidur, semalaman suntuk, bukan begitu. Begitu ya, bukan begitu. Tapi begadang yang diatur waktunya tadi siang-siangnya ada tidur juga, ada kailulahnya. Begitu ya, sehingga bukan menjadi efek begadang yang buruk seperti yang digambarkan dalam dunia kedokteran kita. Gitu. Seperti itu ya, wallahu taala alam bisawab. Saya lanjutkan nanti setelah ini kalau ada yang ingin bertanya dia teruskan. Gitu ya. Saya ada berapa menit lagi, Amar? Masih karena tadi kebagi tanya jawab, jadi masih ada 5 menit masih bisa. Berapa? Sekitar 15 menit sampai tanggal 12. Oke. Kalau ada yang pertanyakan lagi silakan tulis pesan boleh nanti tapi dibacanya nanti gitu ya. Kalau teringat. Atau nanti mau open mic juga boleh. Wa qila man ashara nafsahu bil-laili faqad farraha qalbahu bin-nahari. Ini sudah tadi ya. Barang siapa yang apa namanya sungguh-sungguh di malam hari maka dia akan bahagia di siang hari. Nah, selanjutnya wala budda li talibil ilmi minal muwadhabati 'ala darsi wa tikrari, bukan takror, tikrar. Wa tikrari fi awwalil laili wa akhirih. Fa inna ma bainal isya'aini waqti sahri waqtun mubarakun gitu. Nah, ini nasihat dari Imam Az-Zarnuji. Ini kaitan dengan kesungguhan gitu ya. Kaitan dengan konsistensi. Seorang penuntut ilmu itu hendaknya juga dia memiliki konsistensi gitu. Memiliki konsistensi dan juga kesungguhan akan pelajaran dia dan juga mengulang pelajaran. Ini penting. Tikrar fi awalil lail, di awal malam, wa akhirih, di akhirnya. Fa inna ma bainal isya'aini waqti sahri waqtun mubarakun. Maksudnya di setelah isya sampai menjelang subuh, di waktu subuh itu apa namanya? Waktu yang baik. Saya punya teman. Ini di Libya. Masya Allah, dia punya keunggulannya. Saya kalah jauh dengan beliau dalam hal kesungguhan dan hasil. Lulusan SMA, kayaknya antum tahu kalau saya sebutkan banyak ciri-ciri tanpa saya sebut namanya. Beliau itu sama satu alma mater dengan saya, Libya, sekolah umum sampai di UI. Dan kemudian dia bisa hafal Quran, dia bisa memiliki sanad, kemudian kemampuan Libya-nya bagus, lulusan pertama, nilainya bagus, kemampuan keilmuan juga bagus. Gitu ya. Apa kunci dia? Kunci dia tadi yang saya katakan, dia punya waktu dan fokus pada waktu tersebut. Nah, seperti ini tikrar fi awali laili wa akhirih. Beliau salah satu kuncinya sebelum pertemuan kelas itu buka dulu nih apa yang akan dipelajari. Nanti apa yang dipelajari nanti. Hari ini bertemu dosen, apa yang dibaca. Sehingga dia sudah punya gambaran walaupun belum paham secara utuh apa yang disampaikan. Begitu sampai kelas dijelaskan, menambah pemahaman.
Diskusi pun sudah bisa karena sudah baca sebelumnya. Begitu kan? Nah, kemudian di malam hari sebelum tidur dia ngulang apa yang dijelaskan tadi. Dijelaskan tadi dia ulang. Kemudian subuhnya membaca apa yang akan dipelajari. Terus berulang-ulang. Sehingga dia menjelang ujian ini dia santai aja. Dan dia paham sekali. Begitu ya. Dan ini sangat luar biasa. Dan ini yang dinasihatkan oleh Imam Az-Zarnuji. Bukan seperti gambaran kita ya. Kita yang belajarnya menjelang ujian saja. Kebanyakan orang hanya menjelang ujian baru dia memiliki keseriusan, begitu ya. Memiliki keseriusan, tetapi di tengah-tengah perjuangan dia santai. Ketika belajar dia tidak menyiapkan, habis belajar tidak diulang, saat belajar juga tidak serius, sehingga ketika menjelang ujian dia kayak orang baru, orang yang nggak ngerti apa-apa di mata kuliah itu. Sama saja kayak nggak kuliah, hanya ujian ngambil ijazah, kan begitu kan? Begitu. Ini kayak ujian ngambil ijazah, cuma ujiannya setiap semester sekali. Semester 2 kali, UAS dan UTS. Kan gitu, ikut UAS dan UTS sama saja nggak ikut perkuliahan. Kan itu konyol, lebih baik kalau kita ikut kuliah jarak jauh. Nah, seperti yang sekarang ini online. Online begitu. Ya talibal ilmi basyiril wara'a wa janibin nauma wa watrukil shib'an. Sab'ah. Dawamun ala darsi la tufarikhu fa innal ilma bidarsi qama wartafa'a. Jadi ini seruan untuk menjadi orang yang wara'. Orang yang wara' itu orang yang tidak memiliki ambisius begitu besar kepada urusan dunia. Hatinya terikat pada urusan akhirat. Dan jauhilah banyak tidur. Jangan sering-sering tidur. Gitu ya. Sering tidur ini maksudnya soal kuantitas ya. Tapi kualitas tidur yang dibutuhkan. Seperti tidurnya Nabi. Singkat tapi banyak. Begitu ya. Kemudian watrukil syaba'an, kurangi banyak makan. Kalau kita banyak makan, banyak tidur itu otak udah nggak sehat lagi. Mikirnya sudah males. Gitu ya. Mikirnya sudah males. Gitu. Maka biasakan dalam keadaan perut tidak terlalu kenyang, begitu ya. Dan tidak kebanyakan tidur. Tidur lama kadang pusing. Kalian pernah nggak sih? Saya pernah tidur lama. Tidur lama bangun tidur bukannya seger malah capek. Pernah nggak kalian merasakan itu ya? Lagi mager, menjadi kaum rebahan gitu ya. Bulan puasa kemarin misalkan tuh Ramadan, tidurnya lama. Begitu tidur lama, bangun tidur bukannya seger badan, tapi kok malah kok males banget badannya, malah capek. Habis tidur capek, butuh istirahat, butuh tidur lagi. Itu pernah nggak sih? Saya pernah itu, gitu ya. Saya pernah. Habis tidur bukannya segar, malah butuh tidur lagi. Itu pernah itu. Karena apa? Karena tidurnya salah kita. Jadi tidur itu bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas. Nah, oleh sebab itu, ini nasihat para ulama. Coba perhatikan. Para ulama itu begitu luar biasa mereka karena manajemen tidur mereka. Manajemen tidur mereka seperti manajemen tidur Nabi. Perlu sesekali kalian coba searching deh di YouTube. Kalau nggak salah pernah ada yang menjelaskan. Ustadz Budi Ashari kalau tidak salah ya. Ustadz Budi Ashari pernah menjelaskan tidurnya Nabi. Kemudian beliau komparasi dengan ilmu kesehatan. Saya pernah singkat kok. Coba dijelaskan kapan waktu tidur Nabi, gitu ya. Singkat tapi banyak. Itu maksud singkat tapi banyak dijelaskan oleh beliau waktunya kapan saja. Dan kemudian dikomparasi dalam tinjauan ilmu kedokteran. Dan ternyata itu tidur yang dibutuhkan. Gitu. Bukan tidur yang tadi, bangun tidur butuh tidur lagi. Bukannya segar malah butuh penyegaran, gitu. Wa tadi mu ayyamal hadatsiti wa unfuni syababi kama kila biqadri qadi tu'tama tarumu faman ramal mana muna lailan yaqumu wa ayyamal hadatsati faqtanimha ala innal hadatsata la tadum. Jadi kita benar-benar harus bisa memanfaatkan masa muda kita, masa luang kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan di masa saat kita kuat, gitu ya. Biarkan masa muda kita, masa segar kita ini untuk berjuang. Biar nanti di masa tua senja kita bahagia. Biqadrilkan ditu'ta matarumu. Dengan kesungguhan. Sebesar apa kesungguhanmu, engkau akan mendapatkan
kesuksesan atau apa yang kau citakan. Faman ramal muna lailan yaqumu, barang siapa yang ingin sampai kepada cita dia, maka malamnya harus bangun. Gitu, harus bangun. Jadi malam jangan dijadikan seluruhnya tidur. Kenapa para ulama sering menyebut malam itu bangun, bukan berarti malamnya nggak usah tidur, bukan. Karena kebanyakan kita menyia-nyiakan waktu malam kita. Gitu ya. Kebanyakan kita itu kan malamnya tidur utuh, gitu ya. Malamnya tidur utuh. Padahal tidak tidur utuh, begitu. Nabi itu tidak malam tidak tidur utuh, ada bangunnya, gitu. Gitu. Wa ayyamul hadatsati faqtanimha, perhatikanlah waktu mudamu dan gunakan waktu muda untuk benar-benar mengejar cita. Ala innal hadatsa salatadum. Sesungguhnya waktu muda itu memang tidak lama, maka manfaatkanlah waktu sehat kita ini. Bahasa lainnya adalah sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, yang syair yang populer ya. Dan ini adalah diambil dari hadis Nabi SAW. Wala yajtahid nafsahu jahdan yud'ifun nafsa hatta yanqati'a 'anil 'amali bal yasta'milu rifqa fi dzalika wa rifqu aslun 'azimun fi jamil asya'i. Tapi ingat, kesungguhannya jangan sampai kesungguhan yang salah. Ini tadi ya, kesungguhan yang salah karena alasan kesungguhan mengejar cita. Materi hari ini sungguh-sungguh. Maka kemudian dia melalaikan diri dia. Nggak tidur, nggak makan. Masa muda ini, kata dia kan ya. Agar tuanya bahagia. Bukan. Ada kisah begini. Ada kisah di zamannya sahabat. Saat itu antara Salman dan Abu Darda. Salman dan Abu Darda ini kan dua sahabat yang dipersaudara. Ketika Abu Darda telah berumah tangga, Salman itu mampir ke rumahnya. Dan kemudian menyaksikan istrinya Abu Darda itu dalam keadaan yang memprihatinkan. Singkat kisah, ternyata itu disebabkan oleh sikap Abu Darda yang terlalu fokus pada urusan akhirat. Kepribadian dia. Gitu ya. Kepribadian dia, tetapi kemudian lupa pada urusan keluarga, urusan ini segala macam. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi itu bermalam di rumah Abu Darda. Ketika diberikan hidangan oleh Abu Darda, apa kata Salman? Ayo makan. Abu Darda nggak mau makan. Kamu makan, saya berpuasa. Salman mengatakan, aku tidak makan kecuali engkau makan bersama. Maka Abu Darda kemudian saat itu membatalkan puasanya dan akhirnya dia makan. Kemudian setelah itu tidur malam. Tidur malam Salman itu melihat Abu Darda pengen bangun. Disuruh tidur oleh Salman. Tidur. Tidurlah Abu Darda. Kemudian bangunnya belum sepertiga malam udah bangun lagi. Disuruh tidur lagi oleh Salman. Tidur. Akhirnya tidur tuh Abu Darda. Terus begitu hingga akhirnya menjelang subuh baru dibangunkan oleh Salman. Ayo kita sholat. Gitu ya. Nah pagi harinya ternyata baru Salman itu bilang kepada Abu Darda, ya Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan wa li jasadika alaika haqqan wali ahlika alaika haqqan fa'ti kulli haqqin haqqahu. Wahai Abu Darda, sesungguhnya Tuhanmu punya hak atas dirimu, gitu ya. Tapi engkau jangan lupa fisikmu pun punya hak atas dirimu, gitu ya. Makan, minum, istirahat. Wali ahlika alaika haqqan, keluargamu pun punya hak atas dirimu, engkau perlu memperhatikannya. Fa'ti kulli haqqin haqqahu, maka perhatikanlah, berikanlah, tunaikanlah setiap yang memiliki hak. Disampaikan kepada Rasulullah dan Rasul mengatakan sedekah Salman. Artinya adalah jangan sampai kemudian dengan alasan mengejar cita kita melalaikan hak kita yang lain. Gitu ya. Dalam bingkai ketaatan kita taat sendiri mengejar akhirat tapi melupakan keluarga kita, membiarkan keluarga kita dalam kesalahan, tidak melaksanakan ibadah kita diamkan, kita tidak menegur itu salah juga. Gitu ya. Itu karena keluarga punya hak. Nah, termasuk fisik dalam bab ini mengejar cita, jangan sampai yud'ifun nafsa, melemahkan jiwa, melemahkan fisik. Artinya begadang sampai matanya itu belok, matanya itu celaknya tinggi karena kurang tidur, tidak begitu. Kemudian sampai sakit tipes. Gitu ya, tipes karena kurang makan. Dulu kan ada istilah belum jadi aktivis kalau bukan tipes. Itu sebenarnya salah juga, salah ente aja manajemen kesehatan ya kan begitu kan, jangan salahkan aktivisnya. Salahkan kamu yang makannya tidak teratur, aktivitas padat tidak teratur, tipes. Itu mahasiswa di kos kan.
tipes. Di awal bulan bahagia, di tengah bulan menderita, akhir bulan ya Allah sengsara. Begitu kan? Tidak begitu. Jangan sampai kita karena mengejar cita kita menzolimi diri kita, tidak boleh. Gitu ya. Artinya di sini meskipun Imam Az-Zarnuji menjelaskan kepada agar kita sungguh-sungguh, agar kita totalitas, tetapi beliau juga mengingatkan jangan sampai kesungguhan dan totalitas itu menjadikan kita lalai memperhatikan kesehatan. Tidak boleh kita ibadah sampai melemahkan jiwa kita. Hatta inqati anil amal, sampai akhirnya kita sendiri nggak bisa beramal. Kenapa? Sakit. Bahasa pepatah Arab mengatakan la takun solban fatuksar wala takun sahlan fatuksor. Jangan terlalu keras maka nanti akan patah. Jangan terlalu lembek nanti akan diperas. Sedang-sedang aja. Semangat kita perlu kita kontrol. Nggak boleh terlalu lama bermalasan, tapi nggak juga terlalu lebay dalam perjuangan. Sedang-sedang saja. Saatnya ngantuk ya tidur. Saatnya lapar ya makan. Saat jenuh ya istirahat, rihlah, jalan-jalan, main game, gitu kan. Tapi jangan juga dialas, oh boleh tuh main game, jalan-jalan makan. Tapi game terus kerjaannya, kapan belajarnya. Gitu. Artinya sesuai. Nggak boleh terlalu malas, nggak boleh terlalu lebay dalam semangat. Tetapi apa kata beliau? Bal yastamilu rifqa fi dzalika. Dengan sesuatu yang lembut. Wa rifqu aslun azimun fi jami'il asya. Gitu. Dalam segala hal. Qala Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, ala inna hadadin matinun fa'awghilu fihi birifkin wala tubghid nafsaka fi ibadatillahi ta'ala fa innal munbatta la ardon faqata'a wala dhahran abqa. Ini berbicara terkait dengan jangan lebay dalam ibadah. Agama ini agama yang kokoh gitu ya. Kerjakan dengan yang kelembutan. Sampai apa kata beliau? Wala tubghid nafsaka fi ibadatillahi ta'ala. Jangan lebay. Gitu. Jangan menzalimi diri sendiri, itu maksudnya. Nafsuka matiyatuka farfuq biha, gitu. Ini juga nasihat sallallahu alaihi wasallam, begitu. Kita percepat ya, waktunya terbatas. Wala budda li talibil ilmi minal himma al aliyah fil ilmi. Ini yang ketiga. Kita sudah membahas terkait dengan kesungguhan, konsistensi tadi ya, konsistensi amal tidak terputus. Al qalilud daim khairun minal katsir al munqati. Maksudnya tadi kan konsisten itu di situ. Sedikit terputus lebih baik daripada sedikit berkelanjutan lebih baik daripada banyak terputus. Maka dalam konteks belajar kita punya waktu dan sungguh fokus pada waktu itu. Jangan dirapel nanti menjelang ujian baru baca 2 hari baru turut-turut. Enggak. Tapi setiap jam pertemuan sehari barangkali 15 menit itu lebih baik. Itulah konsistensi dalam amal. Sehingga kita tidak lelah fisik kita, tidak lelah pikiran kita, jiwa kita pun tidak lelah dan kita bisa mengerjakan yang lainnya. Itulah manajemennya para ulama. Dan terakhir beliau menjelaskan wala budda li talabil ilmi minal himal aliyah fil ilmi. Punya keluhuran cita dalam menuntut ilmu. Fa inal mar'a yatiru bihi mathihi katayri yatiru bi janahihi. Sesungguhnya seseorang itu akan terbang sesuai dengan citanya. Bagaimana burung terbang dengan sayapnya. Jadi sayap bagi burung itu bagaikan cita-cita bagi manusia. Burung terbang dengan sayapnya, manusia akan terbang dengan cita dan keluhurannya. Maka antum harus punya cita yang luhur, yang tinggi. Dalam menuntut ilmu itu harus punya target. Apa target antum? Kalau kita tidak punya target, hanya menjalankan rutinitas, ya sudah saya pengen kuliah, dia tidak akan sampai. Dia tidak akan punya target penyelesaian, dia tidak akan pernah punya sampai kepada kebahagiaan. Tapi dia punya target terukur dan keluhuran itulah yang menjadikan dia termotivasi. Mesin yang membakar semangat juang dia. Gitu ya. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu. Buat orang-orang yang sungguh-sungguh akan datang kesungguhan. Wa ta'ti ala qadril kiramin makarim. Begitu juga. Ta'azzumu fi aini saghiri sigharuha wa tasguru fi ainil azimi azaimu. Nah ini penting nih yang kedua bait ini. Wa ta'zumu fi ainil saghiri sigharuha. Jadi di mata orang yang kecil, orang yang kerdil gitu ya. Segala sesuatu yang kecil itu terlihat besar. Tahu nggak? Sesuatu yang gampang bahkan terlihat mustahil. Terlihat sulit. Itu bagi orang yang berjiwa kerdil. Wa tasguru fi ainil azimi awaimu. Tetapi bagi orang yang berjiwa besar, punya pandangan yang besar, hal-hal yang besar pun terlihat kecil oleh dia. Artinya apa? Yang mustahil pun dia yakin bisa. Karena dia sudah punya jiwa yang besar, punya pandangan yang besar. Tapi kalau orang jiwanya kerdil, pandangannya kerdil, hal-hal sepele aja dikatakan bisa nggak ya? Mustahil. Nah itu karena dia cara pandangnya sudah salah. Maka kita perbaiki cara pandang kita dengan punya himmah aliyah, cita dan keluhuran tekad, itu maksudnya. Begitu ya.
Seperti itu. Maka ini yang perlu dipahami. Bahkan ada syair tambahan, iris ala kulli ilmin tablugul kamala la taqif inda ilmin wahidin kasala. Fanahlu nahiqun min kulli faqihatin iyyaka bil haqqi hadza syamsa wal asala. Asyam'u fihi diya'un fi diya'atihi wa syahadu fihi syifa'un yashfi al-ilala. Begitu ya. Wallahu ta'ala bisawab, teman-teman sekalian. Saya ini udah pukul 11:30 lewat, biar ada waktu efektif untuk berdiskusi. Kalau ada yang ingin ditanyakan sampai sini, maka saya persilakan. Ya, jazakumullah khair Ustaz. Syukran. Itu tadi teman-teman sudah kita mendengarkan bersama-sama materi tentang pasal 5 tentang kesungguhan, kontinuitas atau keberlangsungan tadi dan cita-cita luhur. Jadi langsung aja teman-teman yang masih punya pertanyaan atau ya baru punya pertanyaan, silakan boleh disampaikan, bisa lewat kolom chat atau raise hand biar nanti kita hidupkan mic-nya untuk menyampaikan langsung kepada Ustaz Syukron. Oke. Memadukan ilmu agama dan ilmu umum untuk menggapai cita. Bagaimana korelasinya? Perintah yang pertama dalam Al-Quran adalah perintah untuk membaca. Iqra. Gitu ya. Fi'lun ini disebut sebagai fi'lun muta'addi. Apa arti fi'lun muta'addi? Fi'lun muta'addi adalah kata kerja yang seharusnya punya objek, tetapi objeknya tidak disebut. Menunjukkan apa? Menunjukkan tidak terbatas objeknya. Begitu juga dalam konteks membaca. Berarti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membaca pada apa saja bisa dibaca. Hal-hal keagamaan maupun di luar keagamaan. Gitu ya. Tentu outputnya adalah muaranya untuk agama. Begitu ya. Nah, terkait dengan memadukan ilmu agama dan ilmu umum, itu bagus. Karena ibarat bagaikan satu kesatuan. Kita ini kan sedang membangun sebuah peradaban. Ini membangun sebuah keharmonisan dalam kehidupan. Begitu ya. Peradaban dan keharmonisan dalam kehidupan ini tentu tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang yang paham pada ilmu keagamaan saja, atau tidak bisa dituntaskan dengan ilmu keagamaan saja, tapi perlu ditunjang pada ilmu selain ilmu keagamaan yang tidak ada kaitan dengan keagamaan langsung ya. Seperti misalkan pembangunan, begitu ya. Kemudian ekonomi dan lain sebagainya. Maka bagaimana korelasinya? Korelasinya adalah menempatkan sesuai dengan porsinya. Gitu. Ketika porsinya berbicara terkait dengan hal keagamaan, maka biarkan ilmu yang menjadi basic keagamaan yang berbicara, yang diserahkan, begitu ya. Nah, dalam konteks memadukan di sini berarti adalah sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya. Memorsikan, menempatkan sesuai dengan porsinya. Karena dia saling satu kesatuan untuk menggapai cita ke depan. Apapun ilmu yang bahasanya konvensional selain ilmu agama, itu butuh kepada penunjang ilmu keagamaan, begitu ya. Setidaknya kebutuhan para pejuang ilmu selain ilmu keagamaan, dia butuh pada ilmu agama dalam hal bagaimana dia bisa menuntaskan kewajiban fardi dia untuk beribadah kepada Allah, gitu ya. Terkait dengan akidah, terkait dengan sholat, zakat, puasa, dan kemudian ilmu terkait dengan bagaimana menjadikan ilmu agama, ilmu dunia dia tidak salah. Seperti belajar ilmu bisnis, ekonomi, gitu ya. Nah, bagaimana dia menjalankan bisnis dan ekonomi dalam konteks keilmuannya tidak salah. Maka juga pahami dengan ilmu keagamaan, pahami tentang riba, begitu kan ya. Nah, kemudian bagaimana orang ilmu kedokteran, dia memahami bagaimana tidak sampai ilmu kedokteran dia menjadi kedokteran yang salah menyelisih agama, misalkan gitu ya. Misalkan memahami terkait dengan bagaimana terkait dengan operasi plastik dan segala macam, begitu kan ya. Pun yang lainnya, artinya adalah sesuai dengan kebutuhan penunjang ilmu kita itu. Itulah korelasinya. Begitu, dan dia saling membutuhkan, saling mengikat. Tidak bisa ilmu agama, ilmu dunia saja tanpa di-backup oleh ilmu agama. Tidak. Pun orang yang paham ilmu agama saja tapi tidak di-backup oleh urusan dunia itu salah.
Begitu ya. Butuh keduanya, dia saling membutuhkan satu yang lainnya, yang mana banyaknya tergantung dengan porsinya. Posisinya beda-beda setiap satu orang dengan orang yang lainnya. Kemudian bagaimana tolak ukur akan ketidakmustahilan itu? Ketidakmustahilan itu adalah ketika kita sudah melewatinya dan kita sudah mengeluarkan segala macam potensi kita dan kita tidak bisa, itu adalah mustahil. Tapi selama masih hidup, selama masih bisa kita jalani, tidak ada yang mustahil. Sekarang teman-teman pengen hafal 30 juz. Bisa atau mustahil? Bisa. Kenapa? Masih punya waktu. Benar tidak? Mustahil itu kapan? Mustahil itu ketika sudah wafat, berarti sudah tidak bisa. Teman-teman pengen menjadi tentara. Kalau saya sudah mustahil. Kenapa sudah mustahil? Karena patokan umur sudah tidak bisa. Keadaan sudah tidak bisa. Nah itu berarti kita sudah lewat. Tetapi ketika pelajar, dia pengen jadi tentara. Bisa atau mustahil? Tidak ada mustahil di situ. Karena masih ada peluang. Ketika memang masih ada peluang dan masih ada kesempatan, itu tidak ada mustahil. Dan ketika peluang itu telah lewat dan telah berbagai tenaga dilakukan, maka di situ adalah baru kemustahilan. Begitu ya. Selama memang masih ada peluang, tidak ada yang kata mustahil. Gitu. Masih bisa kita kerjakan. Maka kita harus pintar membaca peluang dan membaca kesempatannya. Antum menjadi presiden, mustahil nggak? Enggak mustahil. Karena tahu jalannya. Bagaimana? Berdemokrasi, berpolitik. Begitu kan? Antum menjadi presiden Korea Selatan. Mustahil atau tidak? Mustahil. Karena warga negara bukan ini. Artinya lihat peluang di situ. Disitulah kejelian kita melihat peluang atau tidak. Bisa atau tidak. Nah, mustahil tidak menjadi presiden. Tidak. Tinggal kita mau berupaya atau tidak. Begitu kan? Wallahu ta'ala alam bisawab. Oke. Sekarang itu tadi udah jadi pertanyaan terakhir juga Ustaz untuk sisa kita hari ini. Alhamdulillah jazakumullah khair Ustaz Sukron. Jazakumullah khair juga pada teman-teman semua yang sudah hadir menyempatkan diri. Ya, tadi dengan pertanyaan terakhir tadi, insya Allah berarti pertemuan kita untuk pada hari ini sudah ditutup. Ya. Mohon izin Ustaz jika berkenan untuk menutup dengan membaca doa. Kami pimpin doa. Teman-teman sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim wa kulli sahabati rasul ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan afirin kafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dzikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa ilaika raja'ul amru kulluhu ala niyyatihi wa sirruh. Allahumma lakal hamdu ala ni'amikal 'azimah wa alikal jasimah. Hayat arsalta ilaina afdal rusulik wa anzalta alaina khairal kutubik. Wa syaratana afdal syaradinik wa jannatan min khairi ummatin akhrijat linnas wa hadaitana lil mu'minin kadalisan bil libas. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li آبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولأبنائنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات حسنا قريب مجيدا وقضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها يا رب العالمين اللهم نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا رزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri bila tabi'ul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Sukron. Udah ya. Oke, teman-teman, jangan leave dulu seperti biasa. Setelah kita kajian akan ada pengisian link CSI atau CSI. Jadi seperti biasa teman-teman bisa langsung ngisi di rebrand.ly/CSI kajian kitab adab. Atau mungkin bisa panitia untuk mengirimkan lewat kolom chat. Ya seperti biasa, kalau teman-teman juga sering ikut dari awal, teman-teman juga tahu kalau Salam punya program infak kebaikan atau infak program kebaikan Salam. Jadi teman-teman yang merasa ingin menginfakkan hartanya, yang mana nanti akan disampaikan kepada orang yang membutuhkan. Kita tahu sekarang kita sedang dalam masa-masa sulit sejak pandemi, dan ditambah lagi ya keadaan yang pandemi yang makin naik
statistiknya di Indonesia. Jadi teman-teman untuk teman-teman yang ingin menyalurkan hartanya, kebaikannya kepada teman-teman kita yang membutuhkan, bisa juga melewati salam dalam program infak kebaikan Salam UI. Nah, itu adalah nomor-nomor penting yang bisa teman-teman hubungi, dan jangan lupa untuk memberikan angka 9 di akhir nominal transfer untuk menandakan bahwa itu adalah kiriman dari teman-teman. Teman-teman juga jangan lupa untuk melakukan konfirmasi ke bit.ly/infaksalamui24 atau bisa lewat japri ke kartu. Ya. Oke, itu. Ya. Ya, jadi seperti biasa, jazakumullah khair teman-teman. Terima kasih yang udah menyempatkan diri untuk hadir di akhir. Aku sebagai MC dan sekaligus moderator mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata atau hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Tetap semangat teman-teman untuk menuntut ilmunya, terutama untuk menuntut ilmu agama, menuntut ilmu kajian ini. Jangan lupa kita akan bertemu lagi di pekan depan. Terkait tema nanti akan disampaikan lebih lanjut. Oke, akhir kata sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.